Akankah Islam akan menjadi agama dominan di Amerika? Islam adalah agama dengan perkembangan terpesat di Amerika. Sejumlah hasil survei menunjukkan bahwa saat ini umat Islam di Amerika 4-7 juta jiwa dari total populasi 335 juta jiwa. Diperkirakan populasi umat Islam tahun 2050 di Amerika akan melewati 8,1 juta jiwa. Sejumlah pengamat mengatakan masa depan Amerika Serikat akan dipadati oleh populasi Muslim, sebagaimana halnya sejumlah negara Eropa. Bahkan dikatakan Islam bisa menyalip Kristen sebagai agama terbesar di dunia pada tahun 2070 menurut Pew Research Center yang berbasis di Amerika Serikat. Apakah faktor yang menyebabkan Islam berkembang bak jamur di musim hujan di negeri Paman Sam ini? Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa support kami dengan klik like dan subscribe channel ini. Ada beberapa poin utama dan mendasar mengapa agama Islam sangat diminati dan berkembang dan tumbuh paling cepat di Amerika Serikat. 1. Agama ini secara masif dikenalkan oleh para dai dan aktivis Islam di Amerika dengan cara yang moderat. Islam dikenalkan dengan cara yang bersahabat. Beberapa tagline utama sebagai agama langit yang sama dengan Kristen dan Yahudi, namun mempunyai kelebihan-kelebihan yang tak terbantahkan secara logis. Seperti Nabi umat Kristen membawa ajaran Islam. Para nabi umat Kristiani di kitab Injil adalah juga para nabi umat Islam. Isa adalah nabi yang Muslim dalam artian berserah diri dan membawa tauhid seperti yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Al-Quran kitab paling terjaga di antara kitab suci yang lain. Maryam, perempuan yang dihormati, yang paling dihormati umat Kristiani, adalah paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Dan masih banyak lagi tagline-tagline yang membuat para kaum Kristiani tertarik dan ingin lebih tahu tentang ajaran Islam. 2. Banyaknya penduduk dari negara-negara Islam bermigrasi ke Amerika Serikat. Selain itu, para imigran ini didominasi oleh orang-orang yang ahli, bukan lagi para pekerja kasar atau kalangan buruh, sehingga menempatkan umat Islam di posisi sosial yang terhormat. Adalah wajar juga jika pendapatan per kapita komunitas Muslim di Amerika Serikat setara dengan warga Amerika Serikat lainnya, karena mereka terdiri atas para pekerja profesional. Partisipasi Muslim pada setiap lini kehidupan lainnya juga semakin meningkat. Misalnya di bidang perekonomian dan pendidikan, banyak warga Muslim mengambil peranan signifikan. Bahkan di sektor keamanan, komunitas Muslim berpartisipasi di kepolisian, militer, termasuk dunia intelijen. 3. Semakin meningkatnya persepsi positif penduduk Amerika terhadap Muslim. Hal ini tidak terlepas dari gaya kepemimpinan Presiden Joe Biden yang menghargai kemajemukan di Amerika Serikat. Ini sangat berbeda dibanding era kepemimpinan Donald Trump yang sangat rasis terhadap umat Muslim. Hal ini turut mempengaruhi persepsi pandangan publik Amerika terhadap Muslim Amerika yang tidak begitu baik di era Joe Biden. Hal lain yang menjadikan Islam semakin berkembang adalah model dakwah orang-orang Muslim di Amerika Serikat yang mampu mempengaruhi persepsi positif penduduk Amerika Serikat terhadap Muslim itu sendiri. Sebagai contoh, pada komunitas Muslim Indonesia di Amerika Serikat berhasil membangun komunikasi yang baik dengan berbagai tokoh agama serta menunjukkan ajaran Islam yang lebih moderat. Hal ini berbuah manis. Beberapa kota di Amerika Serikat sudah mengizinkan untuk dikumandangkan. Namun tidak hanya Muslim Indonesia, Muslim dari berbagai dunia melakukan hal yang sama. Mereka berdakwah dengan cara yang friendly, yang lebih moderat. Hal ini berbuah manis.
beberapa kota di Amerika Serikat sudah mengizinkan untuk dikumandangkan azan. Sebagai contoh, kota Minneapolis. Kota ini memperbolehkan azan berkumandang sepanjang waktu. Hal ini menjadikan Minneapolis sebagai kota besar pertama di Amerika Serikat yang memperbolehkan azan disiarkan melalui speaker 5 kali sehari sepanjang tahun. New York baru-baru ini juga melakukan hal yang sama, namun hanya mengizinkan untuk mengumandangkan azan pada hari Jumat tanpa harus meminta izin lagi. Faktor berikutnya adalah semakin menyusutnya penganut agama Kristen, terutama para generasi milenial yang mulai menganggap agama gereja tidak logis. Bahkan tak sedikit pula ajarannya yang dianggap mistis. Lebih-lebih kaum Kristiani ini telah melihat ajaran agama yang dianut tak mampu memberikan solusi atas permasalahan yang tengah mereka hadapi. Sehingga tak heran sebagaimana salah satu hasil temuan survei Barna Group yang ditulis oleh David Kinnaman pada buku You Lost Me, Why Young Christians Are Leaving Church and Rethinking Faith. Pada 2011 silam, makin berkurangnya jumlah remaja yang ikut kebaktian sudah menjadi fakta di dunia. Kebanyakan mereka memilih agnostik, tidak beragama. Tak banyak dari mereka mengenal Islam, lalu memilihnya sebagai jalan hidup.